Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komunikasi bisnis akan menjelaskan mengenai negosiasi bisnis. Sebelum kami menjelaskan materinya, pertama-tama akan saya perkenalkan dulu teman-teman saya. Next, mulai dari pertama Rianisa dengan NIM 102, yang kedua Karunia Nur Apriandi dengan NIM 210, yang ketiga Izharul Haq Ramadan dengan NIM 227, yang keempat saya sendiri dengan NIM 358, dan yang kelima yaitu Sabita Haibati dengan NIM 364. Baik, untuk pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan negosiasi menurut para ahli. Menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Kemudian menurut Kessel, negosiasi merupakan proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Kemudian menurut Oliver, negosiasi merupakan sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Next. Kemudian ada proses bernegosiasi. Menurut Kesa ada 3 tahap dalam bernegosiasi, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua tahap implementasi, dan yang ketiga ada tahap peninjauan. Next. Adapun tahap perencanaan, dalam tahap perencanaan membutuhkan 3 tugas utama, yaitu sasaran negosiasi, strategi negosiasi, dan strategi negosiasi juga. Nah, di situ apa hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Kemudian strategi negosiasi itu merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Merupakan suatu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan di kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Next. Adapun strategi negosiasi untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak memang diperlukan strategi yang tepat. Ada beberapa strategi negosiasi yang dapat digunakan dalam bernegosiasi. Antara lain, ada strategi kooperatif dan ada strategi kompetitif. Adapun strategi kooperatif itu sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak memakai semboyan win-win solution atau saling menguntungkan. Kemudian ada mempercayai pihak lain, melakukan kompromi jika diperlukan dan timbal balik, menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Adapun strategi kompetitif, itu sasaran strategi ini adalah mengalahkan lawan, tidak mempercayai lawan dan siap bertarung. Kemudian menuntut sebuah konsensi, menegaskan posisi dan melancarkan tekanan, dan tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Mungkin presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada selanjutnya ada strategi negosiasi, yaitu strategi analitis. Nah, strategi analitis ini mempunyai filosofi bahwa seseorang negosiator adalah pemecah masalah atau problem solver, kemudian bukan seorang petarung, memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukannya sebagai permainan, kemudian berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya, kemudian menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan, kemudian mempunyai alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Next.
Next. Nah, selanjutnya ada proses negosiasi. Di sini ada 6 tahapan. Yang pertama persiapan, kemudian kontak pertama, kemudian ada tahap konfrontasi, konsiliasi, solusi, dan pasca negosiasi. Next. Nah, selanjutnya ada tahap implementasi. Tahapan implementasi ini merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Implementasi negosiasi ini memiliki beberapa komponen penting antara lain yaitu taktik negosiasi, keterampilan negosiasi, dan perilaku negosiasi. Next. Nah, kemudian ada tahap peninjauan negosiasi. Pada tahapan ini memiliki arti yang sangat penting bagi seorang negosiator dalam meninjau kembali apa yang sudah dilakukannya selama bernegosiasi. Next. Dan selanjutnya ada alasan mengapa sih tahapan peninjauan negosiasi ini perlu dilakukan. Nah, alasannya ada 3. Yang pertama, untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Kemudian alasan yang kedua, jika tidak, maka hal itu dapat menjadi penjelasan sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi negosiator. Dan yang ketiga, jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada keterampilan negosiasi. Keberhasilan atau kesuksesan dalam negosiasi itu dapat ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu diantaranya itu ada keterampilan seseorang negosiator dalam bernegosiasi dengan pihak lawan negosiasi. Menurut Hartman, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi atau negotiation skill. Yaitu yang pertama itu ada persiapan. Persiapan yang baik merupakan salah satu kunci sukses negosiasi. Tanpa persiapan yang baik, hasil yang diperoleh dalam negosiasi tidak akan memuaskan kedua belah pihak. Terus yang kedua itu ada memulai negosiasi. Ada beberapa hal dalam memulai negosiasi, diantaranya itu ada memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, pengaturan tempat duduk yang tepat, menciptakan suasana yang positif, dan juga menetapkan agenda yang tepat. Terus yang ketiga itu ada strategi dan teknik. Baik strategi maupun taktik menuntut keterampilan khusus dalam negosiasi. Negosiasi yang sukses bukan saja hasil dari perencanaan yang baik, tetapi juga implementasi yang baik dari sebuah negosiasi. Terus ada kompromi. Kompromi ini merupakan salah satu upaya menuju pencapaian kesepakatan kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Dalam upaya menu kompromi, seseorang negosiator menyajikan kerangka dasar atau garis besarnya terlebih dahulu, kemudian melangkah pada perbedaan kedua belah pihak secara lebih spesifik, dan akhirnya disajikan pernyataan yang bersifat penilaian untuk mendukung posisi mereka sendiri. Terus ada memulai negosiasi. Agar negosiasi sukses, berikut ini ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam melakukan negosiasi, yaitu diantaranya mengajukan permintaan awal yang tidak logis atau permintaan tinggi untuk penjual dan permintaan rendah untuk pembeli, membuat konsesi bebas, memulai tanpa daftar penawaran, melakukan negosiasi terlalu cepat. Nah, di sini ada keterampilan bernegosiasi menurut Cass yang dibedakan dalam 2 kelompok besar, yaitu yang pertama ada keterampilan konvensional atau conventional skills untuk negosiator konvensional, dan yang kedua itu ada non-konvensional atau non-conventional skills untuk negosiator non-konvensional. Dan di sini ada juga keterampilan dasar menurut Oliver yang perlu diperhatikan dalam negosiasi bisnis, yaitu yang pertama itu ada persiapan bisnis, terus yang kedua itu ada berlatih, yang ketiga itu ada menggambarkan posisi Anda sebagai negosiator. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Oke, lanjut. Tadi sudah disebutkan, menurut Oliver terdapat 6 keterampilan dasar yang perlu diperhatikan dalam negosiasi bisnis. Untuk yang keempat yakni membuat suatu usulan atau proposal, yang kelima itu penawaran, dan yang terakhir itu persetujuan. Selain menurut Oliver, di sini juga dicantumkan menurut Mattock dan Ehrenberg, yakni ada 10 hal yang sangat diinginkan oleh pihak lawan. Yang pertama, merasa nyaman akan dirinya sendiri. Yang kedua, tidak merasa dibohongi. Yang ketiga, sekutu yang kekal. Yang keempat, mengetahui dan memahami lebih banyak. Yang kelima, menyelesaikan negosiasi tanpa harus bekerja terlalu keras. Yang keenam, uang, barang, dan pelayanan yang bagus. Yang ketujuh, diperlakukan dengan ramah. Yang kedelapan, disenangi. Yang kesembilan, komunikasi yang jelas. Dan yang terakhir, mengetahui kemampuan. Selanjutnya, yakni ada tipe negosiator, yang dimana pemahaman yang baik terhadap karakteristik dari macam negosiator ini akan membantu mempermudah dalam menentukan strategi bernegosiasi. Menurut Case, ada 4 negosiator. Yang pertama, negosiator curang. Negosiator curang di sini adalah negosiator yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan negosiasi karena dalam pemikirannya, dalam mindsetnya yakni bagaimana untuk bisa memenangkan negosiasi. Yang kedua yakni negosiator bodoh, di mana negosiator ini menghendakkan kekalahan untuk kedua belah pihak dan akan berusaha agar tidak ada pemenang dalam negosiasi. Ya, dan selanjutnya negosiator naif, di mana negosiator ini adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak paham teknis bernegosiasi, dan cenderung tidak memperdulikan hasil negosiasi. Dan yang terakhir ini negosiator profesional, di mana negosiator ini adalah negosiator yang sudah mempersiapkan hal-hal untuk bernegosiasi dan tahu apa yang diinginkan dari hasil negosiasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, negosiasi permintaan dan penawaran. Sebelumnya saya akan sebutkan ada 7 struktur dalam suatu teks negosiasi. Yang pertama itu orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, penutup. Nah, bagian sini saya hanya akan menjelaskan bagian permintaan dan penawaran. Yang pertama itu pengertian negosiasi permintaan. Pada struktur ini perlu dipahami bahwa permintaan ini harus menyesuaikan dari selera dan juga kebutuhan yang ada. Saat ada permintaan, pastinya pihak penyedia barang ataupun jasa akan memberikan harga terlebih dahulu. Atau lebih singkatnya itu permintaan merupakan suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Baik, next. Selanjutnya pengertian negosiasi penawaran. Jadi di saat sudah masuk ke tahap penawaran yang sebelumnya itu pada tahap pemenuhan, setelah melalui beberapa tahapan tersebut maka akan terjadi penawaran. Apabila harga yang ditawarkan belum cocok dan sesuai, bisa melakukan negosiasi sebelum akhirnya akan memutuskan sepakat atau menolak. Atau singkatnya itu sebagai puncak negosiasi yang telah terjadi, jadinya akan saling tawar-menawar kedua pihak. Next. Baik, di sini ada beberapa contoh dari negosiasi permintaan. Yang dari pojok kiri itu interaksi antara wakil perusahaan dengan HRD. Yang kedua itu dari pembeli dengan penjual. Terus yang kedua itu contoh negosiasi penawaran itu bisa berupa siswa kepada guru interaksinya. Dan yang kedua itu terlihat pengusaha dengan nasabah bank. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.